Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tanpa basa-basi lagi, kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial bagaimana cara belajar menyetir mobil untuk pemula. Tapi sebelumnya, saya minta dukungan Anda semua untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng, supaya channel saya berkembang dan supaya saya lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. To the point saja. Sebelum kita ke tingkat yang lebih jauh, pertama-tama kita harus mengenal lebih dulu semua fitur yang biasa dipakai saat berkendara mobil, seperti di mana tombol klakson, cara menyalakan lampu sen dan lain-lain, dan yang penting saya akan coba memberitahukan apa yang harus dilakukan sebelum mengendarai mobil dan yang tidak boleh dilakukan. Sebelum kita menghidupkan mesin, ada baiknya kita menyesuaikan beberapa fungsi yang bisa mempengaruhi kenyamanan dan keamanan kita, seperti 1. Memeriksa rem, kopling, gas, air radiator, oli mesin, apakah sudah baik. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh montir. Jika Anda ingin tahu lebih jelasnya, Anda harus berkonsultasi dengan montir saat servis mobil. 2. Membersihkan spion dan kaca dari fogging, debu atau kotoran yang bisa mengganggu penglihatan kita. Pastikan benar-benar bersih. 1. Cara membersihkan kaca spion dengan cara lap permukaan spion dengan lap khusus mobil. 2. Cara membersihkan kaca ada 2, yaitu 1. Cara membersihkan kaca bagian dalam dengan cara lap permukaan kaca bagian dalam dengan menggunakan lap khusus mobil. 2. Cara membersihkan kaca bagian luar dengan cara menyalakan wiper, yaitu dengan cara tarik tuas yang berada di kiri setir mobil ke arah kita atau ke arah dalam setir mobil untuk menyemprotkan air ke arah kaca bagian luar. Sesudah itu, geser tuas tersebut ke arah atas atau geser sesuai arah jarum jam ke kanan untuk menggerakkan wiper sekali. Tarik ke bawah tuas tersebut sekali untuk mempercepat dan supaya wiper bergerak terus-menerus, dan kalau dirasa sudah cukup, maka kembalikan posisi tuas tersebut ke posisi semula. Tarik tuas wiper tersebut ke arah paling bawah untuk menggerakkan wiper secara perlahan, tap terus-menerus, dan kalau dirasa sudah cukup, maka kembalikan posisi tuas tersebut ke posisi semula. Tiga, menyesuaikan letak spion, baik itu spion samping maupun spion tengah. Upayakan letak spionnya bisa membantu kita untuk melihat kendaraan lain di belakang, bahkan separator yang tingginya mungkin sekitar 30 cm di belakang. Mengatur spion ada beberapa cara, ada cara manual dan otomatis. Kebetulan mobil yang saya pakai ini memakai sistem manual, mungkin yang manual juga ada dua macam. Yang pertama dengan mengaturnya langsung menggerak-gerakkan spionnya,
dan yang kedua dengan menggerakkan tuas kecil yang ada di samping spion yang berada di dalam mobil. Kebetulan mobil yang saya pakai menggunakan sistem manual yang kedua. Gerakan knobnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sampai posisi maksimal melihat ke belakang. Membersihkan spion, kaca dan menyesuaikan letak spion ini berguna agar penglihatan kita jernih dan bagus. Yang akhirnya bisa membuat jarak pandang kita luas maksimal dan alhasil bisa menghindarkan kita dari kecelakaan. 4. Atur posisi jok senyaman mungkin. Selain nyaman, pastikan jok itu tidak mengganggu kita saat berkendara. Jangan sampai posisi duduk terlalu jauh atau terlalu dekat dengan setir mobil. Caranya, gerakkan tuas yang biasanya ada di bawah samping kanan jok mobil. Tuas ada dua, yang satu mengatur sudut kemiringan sandaran jok. Yang kedua mengatur tinggi dan dekat jauhnya jok terhadap setir. Gerakan tuas ke atas dan ke bawah sampai posisinya pas dan nyaman dengan tubuh kita. Lima, hal yang paling penting ketika berhenti, pastikan dan biasakan diri kita untuk menarik rem tangan, karena banyak kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi ketika di parkiran, apalagi parkiran itu tanahnya miring. Banyak mobil yang nyelonong yang akhirnya menabrak pembatas parkiran, nyemplung di kali, masuk gat dan lain-lain. Untuk itu, biasakan diri kita untuk selalu menarik tuas rem tangan ketika berhenti, walau berhenti sebentar. Caranya tarik rem tangan yang ada di tengah mobil ke arah atas sampai rem tangan berdiri tegak atau vertikal. Tuas rem tangan berdiri tegak artinya posisi rem tangan sedang aktif. Jika ingin mengendarai mobil, maka pencet tombol di atas ruas tangan rem dan dorong pedal remnya ke arah bawah, sampai posisinya horizontal atau datar di bawah. Enam, jika di dalam mobil bersuhu panas, maka kita harus menyalakan AC, posisinya di tengah dashboard mobil, caranya putar searah jarum jam atau ke kanan, dan sesuaikan tingkat kedinginan dengan nomor atau level yang tertera di knob-nya. Tujuh, mengetahui letak kopling, rem dan gas. Di bawah setir mobil ada 3 tuas. 1. Pedal kopling terletak di bawah setir mobil paling kiri.
2. Pedal rem terletak di bawah setir mobil, posisi di tengah antara pedal kopling dengan pedal gas. 3. Pedal gas terletak di bawah setir mobil paling kanan. Delapan. Cara menyalakan lampu mobil. Putar ujung tuas lampu yang berada di sebelah kanan setir mobil, arahkan ke posisi on. Untuk menyalakan lampu sen, tarik tuas tersebut ke arah bawah untuk lampu sen belok kanan dan dorong ke atas tuas tersebut untuk menyalakan lampu sen belok kiri. Jika mobil sudah belok dan kembali berjalan lurus, maka secara otomatis lampu sen akan mati. 9. Cara menghidupkan mobil. Masukkan kunci ke lubang kunci yang terletak di bawah setir. Putar kunci ke arah kanan searah jarum jam. Sepuluh. Jika mobil sudah menyala, maka injak pedal kopling sedalam mungkin, dari posisi netral atau tuas ada di tengah, terus geser tuas kopling yang berada di tengah mobil yang berada persis di samping kiri tangan kita ke arah kiri sampai mentok dan dorong ke atas. Posisi tersebut artinya mobil sudah masuk ke transmisi atau gigi 1. Posisi netral atau tuas di posisi tengah adalah posisi di mana mesin menyala tapi tidak bisa bergerak maju atau ke belakang. Jika ingin jalan untuk pertama kali, coba buka kopling dengan cara angkat kaki sedikit demi sedikit, jangan injak gas. Karena dengan membuka kopling juga bisa menggerakkan mobil. Gunakan perasaan Anda. Batas mana yang bisa membuat mesin mati, dan batas mana yang bisa membuat mobil bergerak. Gas dibutuhkan apabila butuh tenaga ekstra untuk menanjak atau untuk bergerak lebih cepat. Jika ingin ke transmisi 2, dari posisi netral maka geser tuas tersebut ke kiri sampai mentok dan tarik ke bawah pojok kiri. Jika ingin ke transmisi atau gigi 3,
Dari posisi netral maka geser tuas tersebut ke atas sehingga letaknya berada di tengah atas. Jika ingin ke transmisi atau gigi 4, dari posisi netral maka geser tuas tersebut ke bawah sehingga letaknya berada di tengah bawah. Jika ingin ke transmisi atau gigi 5, dari posisi netral maka geser tuas tersebut ke kanan sampai mentok dan dorong tuasnya ke atas sehingga letaknya berada di pojok kanan atas. Jika ingin ke transmisi atau gigi mundur R, dari posisi netral maka geser tuas tersebut ke kanan sampai mentok dan tarik ke bawah atau tarik supaya tuasnya mendekat ke arah kita. Sehingga letaknya ada di pojok kanan bawah. Dan kembalikan ke tengah jika ingin mesin nyala tapi tidak bisa bergerak dan harus diingat, yang paling penting tarik tuas rem tangan ke atas. Tanda pagar tanda pagar tanda pagar tagar peringatan. Injak pedal kopling sedalam mungkin sebelum merubah transmisi atau gigi mobil, karena kalau tidak, maka akan ada suara yang jelek dan besar kemungkinan bisa merusak transmisi mobil. 11. Dan yang perlu diingat, mungkin sepele, tapi banyak dilakukan oleh para pemula, yaitu ketika berbelok, setelah belokannya habis dan kembali ke jalan lurus, setir mobil tidak dikembalikan lagi ke posisi lurus dan hasilnya mobil terus belok dan menabrak.